Nama saya Bagas, mahasiswa semester 6 jurusan Ilmu Komunikasi. Dan kalau boleh jujur, saya termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita soal hal gaib. Bukan karena sombong, tapi karena selama 20 tahun hidup saya, belum pernah ada satupun kejadian yang benar-benar memaksa saya percaya. Sampai KKN itu. Pengumuman lokasi KKN keluar Minggu kedua Juni 2016 saat dosen pembimbing kami, Pak Rashid, membacakan nama desa penempatan kami di depan kelas. Ada sesuatu yang aneh. Beliau berhenti sebentar setelah menyebut nama itu. Tidak lama, mungkin hanya 2 detik. Tapi senyumnya tipis dan terlihat seperti orang yang tahu sesuatu tapi tidak mau cerita. Itu yang membekas. Kami tanya kenapa. Tidak apa-apa, desanya bagus, warganya ramah, kalian akan dapat banyak pengalaman di sana. Pengalaman, kata itu terasa sangat umum waktu itu. Kami berangkat tanggal 7 Juli 2016, 10 orang, 1 minibus sewaan, dan koper masing-masing yang entah kenapa terasa terlalu penuh untuk 2 bulan di desa. Saya duduk di baris tengah sebelah Rudi. Ia sudah cerewet sejak terminal. Nanya soal HP, soal makan siang, soal kamar mandi. Khas Rudi. Di baris depan ada Hendra, koordinator kelompok kami. Orangnya tenang, bicara seperlunya. Tapi kalau sudah ngomong biasanya langsung ke intinya. Sisanya tersebar di bangku belakang. Ada Tari, Sinta, Doni, Fajar, Mega, Lia, dan Wahyu. Campuran dari berbagai jurusan yang disatukan oleh satu nasib, KKN di desa yang sama. 2 jam pertama perjalanan masih ramai. Orang masih ngobrol, masih ada yang makan cemilan. Rudi masih mengeluh soal sinyal yang mulai hilang begitu kami keluar dari kota. Tapi setelah kami masuk jalur pesisir menuju Ciamis, suasana di dalam minibus berubah sendiri. Bukan karena ada yang menyuruh diam, hanya karena pemandangan di luar jendela makin sepi. Jarak antar rumah makin jauh dan pohon-pohon di kiri kanan jalan makin rapat dan makin tinggi. Rudi yang dari tadi tidak bisa diam, tiba-tiba menutup HP-nya dan memandang keluar. Sepi banget ya, katanya pelan. Tidak ada yang menjawab. Kami tiba menjelang sore. Desa itu terletak di antara bukit dan garis pantai. Dengan rumah-rumah warga yang tersebar tidak terlalu rapat, kami ditempatkan di rumah Buparti, warga yang bersedia menerima mahasiswa KKN. Rumahnya sederhana. 3 kamar, ruang tamu kecil, dapur di belakang. Cukup untuk 10 orang kalau tidak terlalu pilih-pilih soal ruang gerak. Belum sempat kami benar-benar beres-beres, Pak RT datang dan bilang bahwa Pak Kades ingin bertemu malam itu juga di kantor kepala desa. Kantor kepala desanya tidak besar, meja, kursi plastik, foto presiden dan wakil presiden di dinding, lemari arsip di sudut. Pak Kades, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan badan yang tegap, menyambut kami dengan hangat. Bicara soal program kerja, soal jadwal, soal kebiasaan warga, semuanya normal. Sampai di satu titik Pak Kades membuka laci mejanya. Dia mengeluarkan 4 buah botol kaca kecil dan meletakkannya di atas meja tanpa basa-basi. Isinya berbeda-beda. Yang satu berisi rambut hitam yang digulung rapi, satu lagi berisi potongan kuku, satu berisi kain merah yang dilipat kecil, dan satu lagi berisi sesuatu yang tidak bisa kami identifikasi. Ini contohnya. Adik-adik jangan kaget kalau di sini masih banyak hal-hal yang di luar nalar. Botol-botol ini kiriman orang. Sudah beberapa kali saya terima selama menjabat. Warga sini sudah biasa. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih kecil dari sebelumnya. Tari tertawa kecil, tapi langsung berhenti sendiri. Doni menunduk menatap lantai. Saya lirik Hendra, mukanya tidak berubah, tapi rahangnya sedikit mengeras. Rudi yang tadi paling cerewet, sekarang tidak mengeluarkan satu kata pun. Pak Kades memasukkan botol-botol itu kembali ke laci mejanya, menutupnya, lalu melanjutkan bicara soal jadwal rapat minggu depan, seolah tidak terjadi apa-apa. Malam pertama itu kami kembali ke rumah Buparti dengan diam, makan malam seadanya. Buparti sudah menyiapkan sayur lodeh dan tempe goreng, tapi tidak banyak yang makan dengan lahap. Lampu ruang tamu dinyalakan sampai terang, tidak ada yang mengusulkan untuk tidur cepat, dan tidak ada yang protes ketika suasana tetap ramai sampai larut. Kami semua seperti tidak mau sendirian dengan pikiran masing-masing. Sekitar pukul 11 malam, satu persatu mulai masuk kamar. Saya berbaring tapi mata tidak mau tutup. Dari luar jendela tidak ada suara apapun selain angin dan sesekali suara jangkrik.
Desa ini sepi dengan cara yang berbeda dari sepi yang biasa saya kenal. Di kamar sebelah saya dengar Rudi masih bergumam sesuatu, entah mengobrol, entah berdoa. Saya tidak tahu itu bedanya apa malam itu. Pagi itu saya bangun dengan mata yang belum benar-benar segar. Tidur semalam memang akhirnya datang, tapi tidak dalam. Dari dapur sudah tercium aroma teh hangat. Bu Parti rupanya sudah bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan seadanya, ubi rebus, tempe bacem, dan beberapa potong pisang goreng yang masih mengeluarkan uap. Rudi duduk di kursi paling ujung dengan muka yang tidak jauh berbeda dari saya. Saat kami bertatapan, dia hanya mengangkat alis sebentar, seperti bilang, "Semalam kamu juga tidak bisa tidur ya?" Tanpa perlu diucapkan. Setelah sarapan, Hendra langsung mengumpulkan semua orang di ruang tamu. Agenda hari itu jelas, survei keliling desa untuk pemetaan program kerja. Pak RT sudah menyiapkan seorang warga bernama Pak Udin untuk menemani kami. Pria sekitar 40-an tahun bertubuh kurus dengan sendal jepit yang terlihat sudah menemaninya kemana-mana. Kami mulai berjalan sekitar pukul 8 pagi. Desa ini tidak besar. Rumah-rumah warga tersebar dengan jarak yang tidak terlalu rapat, dihubungkan oleh jalan tanah yang lebarnya hanya cukup untuk satu motor. Pohon-pohon besar tumbuh di kiri kanan, beberapa sudah sangat tua sampai akarnya menyembul ke permukaan tanah. 10 menit pertama semuanya biasa. Kami mencatat posisi fasilitas umum, bertanya soal akses air bersih, melihat kondisi jalan. Pak Udin jalan di depan sambil sesekali menjelaskan ini itu. Tapi makin jauh kami berjalan dari pusat desa, saya mulai memperhatikan sesuatu. Di pinggir jalan setapak menuju sawah ada 2 batu nisan yang berdiri di antara pohon pisang. Tidak ada pagar, tidak ada tanda khusus, hanya 2 batu. Satu lebih besar dari yang lain, dengan nama yang sudah sulit dibaca karena catnya sudah mengelupas. Saya pikir itu kebetulan. Tapi 100 meter kemudian ada 3 lagi. Kali ini di sisi sawah, hampir tersembunyi di balik semak yang tumbuh tidak teratur. Lalu di sebelah tembok masjid tua yang catnya sudah pudar, ada 1 batu nisan yang ukurannya cukup besar, berdiri sendiri tanpa ada yang lain di sekitarnya. Saya berhenti dan bertanya kepada Pak Udin. "Pak, ini kuburannya memang tersebar begini?" Pak Udin menoleh, lalu mengangguk santai. "Iya mas, di sini memang begitu. Desa ini sudah lama. Orang-orang dulu dimakamkan di mana tanahnya ada." Pak Udin lalu menjelaskan dengan nada yang sama santainya, seperti orang menjelaskan dana rumah sendiri. Di desa ini kuburan dibagi 3 jenis. Pertama, kuburan biasa untuk warga yang meninggal dalam beberapa puluh tahun terakhir. Biasanya masih ada batu nisan yang terbaca dan masih ada keluarga yang merawat. Kedua, kuburan tua untuk yang meninggal jauh sebelum itu, sudah tidak ada ahli waris yang dikenal, nisannya kadang tinggal batu tanpa nama. Dan ketiga, kuburan keramat. Yang keramat itu beda mas, nisannya macam-macam. Ada yang besar, ada yang cuma batu biasa ditancapkan di tanah. Tapi warga sini tahu mana yang keramat. "Bedanya gimana pak?" tanya Fajar dari belakang. "Ya pokoknya beda, yang penting jangan sembarangan lewat dekat sana kalau sudah maghrib." Fajar mau bertanya lagi, tapi Hendra sudah duluan mencatat sesuatu di buku kerjaannya dan mengajak kami melanjutkan jalan. Kami berputar hampir 2 jam, dan semakin kami menjelajah ke bagian desa yang lebih dalam, ke arah hutan pinus yang tampak dari kejauhan, yang kata Pak Udin memisahkan desa bawah dari rumah Pak Kades di atas bukit. Semakin sering kami menemukan batu-batu nisan itu. Beberapa tertutup lumut tebal sampai tidak ada lagi yang bisa dibaca. Beberapa lainnya sudah miring, hampir roboh, dengan tanah di sekitarnya yang sedikit amblas. Tidak ada satupun yang tampak baru dirawat. Tari berjalan lebih dekat ke sisi saya dan berbisik pelan. "Bagas, ini banyak banget. Kamu gak ngerasa aneh?" Saya tidak langsung menjawab karena memang tidak tahu harus menjawab apa. Kami kembali ke rumah menjelang siang. Hendra langsung membuka laptopnya untuk mulai menyusun data. Yang lain duduk diam di ruang tamu, ada yang minum air, ada yang menatap langit-langit. Tidak ada yang memulai obrolan soal kuburan-kuburan tadi, tapi saya tahu semua orang memikirkan hal yang sama. Di desa ini tanah yang ada kuburannya jauh lebih banyak dari tanah yang ada rumahnya. Dan itu bukan kesan, itu yang benar-benar kami lihat dengan mata sendiri selama 2 jam tadi. Saya baru benar-benar mengerti kenapa Pak Rashid tersenyum seperti itu waktu menyebut nama desa ini. Seminggu setelah survei itu, rutinitas kami mulai terbentuk. Program kerja berjalan.
Ada yang mengajar di SD, ada yang bantu posyandu, ada yang inventarisasi fasilitas desa. Kesibukan sehari-hari perlahan mengisi kepala dan tanpa disadari, rasa tidak nyaman dari hari-hari pertama itu mulai memudar. Bukan hilang, tapi tertutup oleh hal-hal yang lebih praktis. Sampai Hendra mendapat tugas itu. Surat undangan rapat koordinasi harus diantarkan langsung ke rumah Pak Kades yang letaknya di atas bukit, menembus hutan pinus yang sudah kami lihat dari bawah sejak hari pertama. Tidak bisa dititip. Tidak ada sinyal untuk kirim pesan. Harus langsung hari itu juga. Aku yang pergi, kata Hendra waktu kami rapat sore itu. Tidak ada yang protes. Memang sudah sewajarnya koordinator yang handle urusan seperti ini. Pak RT mencarikan tukang ojek langganan warga untuk antar jemput ke atas bukit. Namanya Pak Soleh, usianya sekitar 60-an, dengan motor bebek tua yang suaranya kasar, tapi kata Pak RT tidak pernah mogok di jalan itu. Hendra berangkat sekitar pukul 5 sore. Langit masih terang, udara masih bisa ditoleransi. Saya dan beberapa teman melepasnya dari depan rumah Buparti, lalu kembali ke dalam untuk melanjutkan kegiatan masing-masing. Ini yang kemudian Hendra ceritakan kepada kami 2 hari setelah kejadian. Perjalanan ke atas lancar, Pak Soleh hafal setiap tikungan dan tanjakan tanpa perlu mikir. Hendra bilang, sepanjang jalan naik dia lebih banyak diam, menikmati pemandangan hutan yang dari bawah terlihat lebat dan ternyata memang lebih rapat dari perkiraan. Urusan di rumah Pak Kades selesai cepat. Surat diserahkan, ngobrol sebentar soal jadwal rapat, lalu Hendra pamit. Saat itu jarum jam sudah menunjukkan angka 8 malam. Langit di luar sudah gelap sepenuhnya. Perjalanan turun terasa lebih lambat. Pak Soleh mengurangi kecepatan karena jalan menurun dan gelap. Lampu motor menjadi satu-satunya sumber cahaya di antara pohon-pohon pinus yang berdiri rapat di kiri kanan. Sekitar 20 menit perjalanan turun, Pak Soleh tiba-tiba berbicara. Mas, selama KKN di sini sudah pernah ketemu yang aneh-aneh belum? Hendra mengaku dia langsung merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu, tapi dia jawab santai. Belum Pak, alhamdulillah aman. Pak Soleh tertawa kecil, bukan tawa yang lepas, lebih seperti tawa orang yang tahu sesuatu tapi tidak mau menjelaskan panjang lebar. Nanti juga ketemu Mas, ini kanan kiri kita kuburan keramat semua. Hendra menoleh ke kiri lalu ke kanan. Dalam cahaya lampu motor yang tidak terlalu terang, dia bisa melihat beberapa batu yang berdiri di antara akar-akar pohon pinus. Batu-batu itu tidak seragam bentuknya, tapi posisinya jelas bukan batu yang jatuh sembarangan. Hendra mau merespon tadi tidak sempat. Mesin motor Pak Soleh mati mendadak. Bukan pelan-pelan kehilangan tenaga, tapi mati seketika. Di tengah jalan, di titik yang tidak ada rumah. Tidak ada lampu. Tidak ada apapun selain pohon dan jalan tanah. Pak Soleh langsung coba starter. Sekali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada respon sama sekali. Mesin diam total. Aneh. Gumam Pak Soleh pelan. Bukan panik, tapi jelas terkejut. Kata Hendra, ekspresi Pak Soleh saat itu adalah ekspresi orang yang tidak menyangka hal ini terjadi pada motornya. Pak Soleh turun, memeriksa bagian mesin dengan senter kecil dari sakunya. Hendra masih duduk di jok belakang, menunggu. Lalu, satu suara. Dot! Ban belakang motor meledak. Bukan kempes bertahap dengan suara mendesis, tapi meledak sekaligus, keras seperti suara tembakan di ruang tertutup. Hendra langsung berdiri dari motor, Pak Soleh juga terlonjak. Keduanya memeriksa jalan di depan dan di belakang motor. Tidak ada benda apapun. Tidak ada paku, tidak ada pecahan kaca, tidak ada batu tajam. Jalan di sekitar mereka bersih. Ban itu meledak tanpa sebab yang bisa mereka lihat. Pak Soleh berdiri diam sebentar, memandang bannya, lalu dia menghela nafas panjang dan menoleh ke Hendra. Mas, tolong tunggu di sini dulu ya. Saya turun ke bawah cari tambal ban. Tidak terlalu jauh. Saya ikut saja Pak. Tidak usah Mas, motornya harus ada yang jaga. Sebentar saja. Sebelum Hendra sempat berpikir lebih jauh, Pak Soleh sudah berjalan cepat ke arah bawah bukit, membawa motornya dengan dituntun sejauh beberapa meter sebelum benar-benar menghilang di balik tikungan. Hendra berdiri sendiri di tengah jalan hutan itu. Suara motor Pak Soleh makin lama makin jauh sampai akhirnya tidak terdengar sama sekali. Yang tersisa hanya suara angin yang lewat di antara batang-batang pinus dan keheningan yang terasa jauh lebih berat dari keheningan biasa. Keheningan itu yang paling Hendra ingat. Bukan suara aneh, bukan bayangan,
Tapi sepinya hutan pinus di malam hari ketika tidak ada satupun sumber suara manusia yang tersisa. Hendra cerita ini kepada saya 2 hari setelah kejadian. Duduk di kursi ruang tamu, suaranya pelan dan datar, seperti orang yang sudah memproses semuanya tapi belum benar-benar selesai. Di pinggir jalan itu tidak ada pilihan tempat duduk yang nyaman. Tidak ada batu kecil, tidak ada potongan kayu, tidak ada apapun kecuali tanah dan satu batu besar di tepi jalan, tepat di bawah pohon pinus yang batangnya sudah sangat tebal. Batu itu permukaannya rata di bagian atas, tertutup lumut hijau tebal yang sudah mengeras. Ukurannya cukup besar untuk diduduki. Bentuknya tidak sempurna, tapi dari luar malam itu tidak ada yang mengisyaratkan bahwa itu bukan sekedar batu tua biasa. Hendra duduk di sana. Dia keluarkan HP, coba buka aplikasi, cari sinyal, tidak ada. Lalu dia hanya duduk diam, memandangi jalan di depannya yang gelap, menunggu suara motor Pak Soleh kembali dari bawah. Setengah jam pertama tidak ada yang terjadi. Hendra bilang dia mulai mengantuk karena tidak ada yang bisa dilakukan. Angin waktu itu masih bergerak pelan, tidak lebih dari angin malam biasa. Tapi kemudian angin itu berubah. Bukan bertahap, tiba-tiba saja ranting-ranting di atas kepala Hendra mulai bergerak lebih keras, seperti ada dorongan yang datang dari satu arah sekaligus. Suara gesekan daun dan ranting pinus terdengar lebih ramai dari sebelumnya. Hendra mendongak ke atas karena refleks. Dan di sana, di antara cabang-cabang pohon pinus yang paling tinggi ada sesuatu yang bergerak. Awalnya dia kira itu ranting besar yang patah dan tersangkut, tapi ranting tidak bergerak seperti itu. Sesuatu itu berpindah dari satu cabang ke cabang lain, bukan cepat, tapi tidak juga diam, bergerak seperti sesuatu yang sedang mencari tempat untuk bertumpu. Lalu bulan yang tadinya tertutup awan bergeser dan cahayanya jatuh langsung ke atas pohon itu. Hendra melihat dengan jelas tubuh manusia. Ukurannya besar, jauh lebih besar dari proporsi orang dewasa biasa. Terbungkus kain kafan dari ujung kepala sampai ujung kaki, terikat di bagian atas kepala dan di bagian bawah kaki dengan ikatan yang sudah mengendur. Kain kafannya bukan putih bersih. Ada bercak coklat kehitaman di beberapa bagian, terutama di sisi punggung dan bagian bawah, seperti bekas tanah yang sudah mengering lama. Sosok itu tidak memanjat, gerakannya tidak wajar untuk tubuh manusia. Lebih seperti sesuatu yang berpindah dengan cara yang tidak mengikuti aturan berat badan atau gravitasi. Tapi dia ada di sana, nyata di atas pohon itu. Lalu kepalanya menoleh ke bawah, ke arah Hendra. Suara itu datang pelan, nadanya tinggi dan tidak stabil, seperti suara yang keluar dari tenggorokan yang tidak lagi bekerja dengan normal. Bukan teriakan, bukan tawa biasa, sesuatu di antaranya. Hendra bilang tubuhnya tidak bisa bergerak, bukan karena dia memilih diam, tapi kakinya benar-benar tidak merespon perintah apapun dari kepalanya. Dia hanya duduk di atas batu itu menatap ke atas sampai semuanya menjadi gelap. Pak Soleh menemukannya sudah tergeletak miring di atas batu, tidak sadarkan diri. Kondisi fisiknya tidak perlu saya ceritakan lebih jauh. Hendra sendiri yang minta bagian itu tidak diulang. Pak Soleh membawa Hendra pulang dengan bantuan warga yang kebetulan lewat. Kami yang di rumah baru tahu sekitar pukul 11 malam ketika pintu diketuk keras. Malam itu orang pintar desa dipanggil, Pak Haji Romli namanya. Usianya sudah tua, datang dengan tenang dan langsung memeriksa kondisi Hendra. Setelah selesai beliau menjelaskan singkat kepada kami. Dia duduk di atas nisan keramat. Kena tegur, sudah rawat saja dulu, istirahat, besok lebih baik. Tidak ada penjelasan panjang, tidak ada ritual yang berlebihan. Pak Haji Romli pergi tidak lama setelah itu. Ternyata batu yang Hendra duduki itu adalah nisan dari salah satu kuburan keramat tetua di desa yang dari luar memang tidak terlihat berbeda dari batu biasa manapun, kecuali bagi orang yang sudah tahu. 2 hari setelah kejadian itu, Hendra memang sudah bisa duduk dan bicara, tapi makannya sedikit, tidurnya sering terganggu, dan dia lebih banyak diam dari biasanya. Kami yang mendengar ceritanya juga tidak jauh berbeda kondisinya. Selama ini kami masih bisa menyimpan sedikit jarak antara apa yang warga ceritakan dengan apa yang benar-benar kami rasakan sendiri. Tapi setelah malam itu, jarak itu tidak ada lagi. Ini bukan cerita yang kami dengar dari orang lain. Ini terjadi pada teman kami sendiri, di jalan yang kami lewati, di desa tempat kami tinggal. Dan itu membuat tidur malam terasa jauh lebih sulit dari sebelumnya.
3 hari setelah Hendra bisa bicara normal lagi, suasana di rumah Bu Parti mulai sedikit pulih. Bukan karena semua orang sudah lupa, tapi karena program kerja tidak bisa berhenti. Dan kesibukan siang hari memaksa kami untuk tetap berfungsi seperti biasa. Pagi mengajar, siang rapat kecil, sore koordinasi. Tubuh bergerak meski kepala masih menyimpan banyak hal. Malamnya lain cerita. Malam itu saya dan Rudy kebetulan sama-sama tidak mengantuk. Sudah lewat pukul 12 malam, teman-teman yang lain sudah masuk kamar sejak setengah jam sebelumnya. Rudy mengusulkan duduk di beranda depan saja daripada rebahan tanpa tidur di dalam kamar. Saya setuju. Beranda rumah Bu Parti menghadap ke jalan desa yang tidak terlalu lebar. Dari sana dengan pandangan lurus ke depan terlihat jelas masjid tua yang jaraknya sekitar 50 meter. Pohon mangga besar di sisi kirinya dan sedikit lebih jauh ke kanan kantor kepala desa yang bagian belakangnya berbatasan langsung dengan area pemakaman. Kami duduk di kursi plastik. Tidak menyalakan lampu beranda supaya tidak mengundang nyamuk. Cahaya dari dalam rumah yang remang-remang cukup untuk membuat kami bisa saling melihat wajah. Obrolan kami tidak berat. Rudy mulai cerita soal tugas akhirnya yang belum selesai. Saya nyambung dengan keluhan soal dosen yang minta revisi terus. Lalu kami ngobrol soal terencana setelah KKN, soal teman-teman kampus yang dapat lokasi lebih dekat dari kota. Rudy sedang di tengah kalimat. Saya tidak ingat persis apa yang dia bilang ketika dia tiba-tiba saja berhenti. Bukan berhenti karena lupa kata, tapi berhenti total, tidak melanjutkan. Tangannya menangkap bahu saya dan mencengkeramnya cukup keras. Bagas. Suaranya turun hampir jadi bisikan. Kamu lihat itu tidak? Saya ikuti arah pandangnya. Di bawah pohon mangga dekat masjid tua, ada sosok yang bergerak. Tubuhnya terbungkus kain kafan putih kekuningan, bukan putih bersih, tapi putih yang sudah berubah warna karena waktu, terikat di bagian kepala dan di bagian bawah kaki dengan ikatan yang terlihat kaku. Tidak ada tangan yang muncul dari sisi tubuhnya. Tidak ada bagian tubuh lain yang terlihat selain bentuk keseluruhan yang memanjang dari atas ke bawah. Yang membuat bulu kuduk saya berdiri bukan hanya wujudnya, tapi cara dia bergerak. Tidak ada langkah kaki, tidak ada gerakan naik turun seperti orang berjalan. Sosok itu meluncur pelan, lurus, stabil dari bawah pohon mangga menyeberangi halaman terbuka di depan masjid. Terus bergerak ke arah kanan menuju bagian belakang kantor kepala desa. Tidak ada suara langkah, tidak ada suara apapun yang keluar dari sosok itu. Dia masuk ke area belakang kantor kepala desa dan tidak terlihat lagi. Seluruh pergerakan itu mungkin hanya berlangsung 20 detik, tapi rasanya jauh lebih panjang dari itu. Saya tidak tahu siapa yang berteriak duluan, mungkin kami berdua bersamaan. Yang saya ingat adalah kami langsung berdiri, masuk ke dalam rumah dan Rudy menutup pintu, lalu mengunci dari dalam dengan gerakan yang terlalu cepat untuk orang yang biasanya lambat. Lampu ruang tengah langsung kami nyalakan. Satu persatu pintu kamar terbuka, tarik keluar dengan rambut berantakan. Hendra menyusul dengan mata yang masih setengah terpejam, lalu yang lain mengikuti. Semua berkumpul di ruang tengah. Rudy dan saya bergantian cerita. Tangan kami masih gemetar waktu menjelaskan arah dan wujud sosok itu. Tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang bilang kami salah lihat. Mungkin karena ekspresi kami waktu itu sudah cukup untuk meyakinkan semua orang bahwa ini bukan cerita karangan. Tidak ada yang kembali ke kamar. Kami duduk melingkar di ruang tengah, lampu menyala penuh, dengan obrolan yang makin lama makin pendek sampai akhirnya semua hanya diam. Lewat pukul 3, kantuk mulai mengalahkan semuanya satu persatu. Tari duluan yang menyerah, lalu Doni, lalu yang lain. Mereka masuk kamar pelan-pelan tanpa banyak bicara. Rudy tidak bisa ikut, kamarnya sudah penuh terisi duluan. Dia ambil bantal dari sudut ruangan dan berbaring di sofa ruang tamu, membelakangi lampu yang masih menyala. Saya masuk kamar, tapi tidak menutup pintu rapat. Dari celah pintu yang terbuka sedikit, saya bisa melihat Rudy di sofa. Posisinya tidak nyaman. Kaki terlipat karena sofa tidak cukup panjang, tangan menyilang di dada. Tapi dia tertidur, nafasnya sudah teratur. Saya rebahan dan memandangi langit-langit kamar. Lama, sampai di satu titik tanpa terasa mata saya akhirnya menutup sendiri. Saya tidak tahu sudah berapa lama tertidur ketika suara itu membangunkan saya. Bukan suara pelan, teriakan Rudy memenuhi seluruh ruangan sekaligus.
cukup keras untuk membuat saya langsung duduk tegak tanpa sempat mengerti situasinya. Dari kamar-kamar lain terdengar suara pintu dibuka cepat, langkah kaki buru-buru, dan dalam hitungan detik hampir semua orang sudah berdiri di ambang pintu masing-masing. Saya keluar kamar. Di ruang tamu lampu masih menyala dari tadi, dan di bawah cahaya itu saya melihat sesuatu yang membuat kaki saya berhenti melangkah. Di sofa tempat Rudy tidur, ada sosok lain yang duduk di sebelahnya. Rudy sudah terdesak ke sudut sofa paling kiri, punggungnya menempel ke sandaran, kedua lututnya tertarik ke dada, matanya terbuka lebar dan dia tidak bersuara lagi setelah teriakan pertama itu. Sosok yang duduk di sebelahnya terlalu besar untuk ukuran sofa itu. Tubuhnya memenuhi 2/3 permukaan dudukan dengan tinggi yang kalau berdiri pasti melebihi kusen pintu. Terbungkus kain kafan yang warna sudah berubah, putih kekuningan dengan bercak coklat tua di bagian bawah dan di sepanjang sisi kiri. Kainnya tidak lemas seperti kain biasa, kaku seperti sudah mengering dalam waktu yang sangat lama. Bagian kepala sosok itu tidak terikat sempurna, kain di area wajah sedikit terbuka di satu sisi, cukup untuk memperlihatkan sebagian dari apa yang ada di baliknya. Saya melihatnya jelas karena lampu ruang tamu menyala tepat ke arah sana. Kulitnya melepuh, bukan melepuh rata. Ada beberapa bagian yang lebih parah dari yang lain, terutama di sekitar tulang pipi dan dahi. Di bawah lepuhan itu ada area yang basah, kekuningan, seperti luka yang sudah lama tidak ditangani. Matanya setengah terbuka, kelopaknya berat dan cekung, seperti orang yang sudah sangat lama tidak beristirahat dan tubuhnya sudah tidak punya tenaga untuk menutup mata sepenuhnya. Sosok itu tidak bergerak, tidak menoleh, hanya duduk diam di sana. Beberapa teman langsung mundur ke belakang. Sinta menabrak dinding di belakangnya dan langsung jatuh pingsan. Wahyu dan Mega histeris pelan, bukan berteriak, tapi menangis dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Saya tidak ingat memutuskan untuk membaca doa. Rasanya keluar begitu saja dari mulut, pelan, lalu makin keras, dan satu persatu suara yang lain bergabung. Hendra, Fajar, Tari, siapa saja yang masih bisa berdiri dan berfungsi. Kami membaca bersama-sama, keras di ruang tamu itu. Sosok itu tetap diam, tidak ada gerakan yang mengancam, tidak ada reaksi agresif. Tapi dari bagian bawah kain kafannya mulai keluar sesuatu yang terlihat seperti uap tipis. Bukan asap tebal, lebih seperti uap yang muncul dari permukaan air panas. Tipis dan hampir transparan, makin lama makin banyak naik dari bagian bawah kain lalu menyebar ke atas. Dan kemudian sosok itu tidak ada. Bukan bergerak pergi, bukan jatuh, hanya tidak ada lagi di sofa itu. Kain kafannya, bercaknya, semuanya tidak ada bekas apapun yang tertinggal. Kami diam beberapa saat. Rudy masih di sudut sofa, tidak mau bergerak dan tidak mau bicara. Sinta dan dua teman lainnya pingsan. Kami bangunkan pelan-pelan. Tidak ada yang berani duduk di sofa itu lagi. Semua memilih lantai atau berdiri. Lampu seluruh ruangan kami nyalakan. Kami duduk melingkar di ruang tengah. Tidak ada yang memulai percakapan. Tidak ada yang menyuruh orang lain tidur. Kami hanya menunggu tanpa tahu persis menunggu apa. Adzan subuh akhirnya terdengar dari masjid tua di ujung jalan. Rasanya seperti izin untuk bernapas lagi. Kami sholat subuh berjamaah di ruang tengah. Setelah salam, tidak ada yang langsung beranjak. Semua masih duduk di tempat masing-masing. Lalu pintu depan diketuk. Saya yang membuka. Di luar berdiri Pak Kosim, tetangga sebelah, dengan sarung yang masih terlipat rapi dan ekspresi yang datar. "Nak, maaf ganggu pagi-pagi. Tadi malam Pak Darmo meninggal. Kalau ada waktu, nanti siang mampir melayat ke rumahnya." Dia mengangguk sekali lalu berbalik pergi. Saya menutup pintu dan berbalik menghadap teman-teman yang semuanya sudah memandang ke arah saya. Tidak ada yang bicara, tidak ada yang bertanya siapa Pak Darmo atau di mana rumahnya. Kami semuanya saling pandang dalam diam. Siang itu kami datang ke rumah Pak Darmo sebagai kelompok. Tidak ada yang usul untuk tidak pergi. Meski kondisi kami semua masih belum pulih dari malam sebelumnya, mata berat, langkah pelan, tapi kami tetap bersiap dan berangkat bersama sekitar pukul 1 siang. Rumah Pak Darmo tidak terlalu jauh dari tempat kami tinggal. Jalan kaki sekitar 10 menit. Begitu sampai, suasana di sana sudah ramai. Warga dari berbagai penjuru desa sudah berkumpul, sebagian duduk membaca doa, sebagian lagi sibuk menyiapkan keperluan pemakaman di halaman.
Anak-anak kecil duduk diam di pinggir, tidak bermain seperti biasa. Kami masuk, memberi salam, lalu duduk bergabung bersama warga yang sedang berdoa. Saya duduk di antara Fajar dan Tari. Rudi duduk paling pinggir sedikit terpisah dari yang lain. Dari tadi pagi dia memang belum banyak bicara. Setelah doa selesai, satu persatu orang mulai mendekati jenazah yang dibaringkan di ruang tengah untuk memberi penghormatan terakhir. Kami ikut antri pelan-pelan. Saya maju di urutan ketiga dari kelompok kami. Jenazah Pak Darmo sudah dirapikan. Tubuhnya yang diselimuti kain, wajahnya terbuka. Saya berdiri di sisinya, menunduk sebentar dan melihat wajahnya langsung. Saya tidak langsung bereaksi. Saya hanya berdiri diam memandangi wajah itu selama beberapa detik. Kulitnya melepuh di beberapa bagian, di dahi, di sekitar tulang pipi, di sisi dagu, bukan bekas luka baru. Itu adalah kerusakan kulit yang terjadi karena penyakit yang sudah menggerogoti tubuhnya dalam waktu lama. Matanya terpejam, tapi kelopaknya berat dan cekung ke dalam, seperti orang yang tubuhnya sudah sangat kelelahan jauh sebelum akhirnya berhenti. Wajah itu persis dengan apa yang saya lihat tadi malam di sofa. Bukan kemiripan yang samar, bukan kesan yang mungkin karena saya terlalu capek, tapi sama. Bentuk wajahnya, kondisi kulitnya, ekspresi kelopak matanya yang berat itu sama persis. Saya mundur satu langkah dan memberi tempat untuk Hendra yang ada di belakang saya. Sambil menunggu yang lain selesai, seorang warga yang duduk di sebelah saya bicara pelan tanpa ditanya. Pak Darmo sudah sakit lama, Mas. Beberapa minggu ini makin parah. Tadi malam sekitar jam 4 subuh, kata keluarganya beliau pergi. Saya tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Jam 4 subuh, jam yang sama dengan teriakan Rudi. Jam yang sama dengan sosok itu duduk di sofa ruang tamu kami. Saya tidak menyampaikan itu kepada warga di sebelah saya hanya duduk diam sampai kami pamit pulang. Di perjalanan kembali ke rumah, tidak ada yang bicara sampai kami masuk ke dalam dan pintu ditutup. Baru setelah itu Fajar duduk di kursi dan menghela nafas panjang. Kalian sadar tidak tadi? Tidak ada yang menjawab, tapi semua orang mengangguk. Kami tidak perlu menjelaskan kepada satu sama lain. Semua sudah melihat wajah yang sama, semua sudah mendengar jam kematiannya, dan semua sudah menyimpan kesimpulan yang sama di dalam kepala masing-masing. Pak Darmo datang ke rumah kami sebelum subuh, bukan untuk menakuti, bukan dengan niat apapun yang bisa kami baca sebagai ancaman. Beliau pergi dalam kondisi yang sudah sangat berat, dan entah bagaimana, di jam terakhirnya itu beliau ada di ruang tamu kami. Duduk diam, tidak bersuara lalu pergi begitu doa kami selesai. Apakah itu pamitan? Kami tidak tahu. Tapi itu satu-satunya cara kami bisa menyikapinya tanpa kehilangan akal. KKN kami selesai beberapa minggu setelahnya. Kami kembali ke kota dengan minibus yang sama. Dari jalan yang sama, melewati jalur pesisir yang sama. Tapi suasana di dalam kendaraan itu berbeda dari waktu kami datang. Tidak ada yang cerewet, tidak ada yang mengeluh soal sinyal. Hendra duduk di depan memandang keluar jendela sepanjang perjalanan. Setelah pulang, dia tidak pernah lagi menyebut malam di hutan pinus itu. Tidak kepada kami, tidak kepada siapapun yang tanya soal KKN. Kalau ditanya pengalaman paling berkesan, dia hanya bilang, banyak pelajaran di sana, dan berhenti di situ. Rudi sampai sekarang tidak pernah mau menjelaskan dengan detail apa yang dia rasakan waktu sosok itu duduk di sebelahnya. Saya pernah tanya sekali, beberapa bulan setelah kami pulang. Dia hanya menggeleng pelan dan mengganti topik. Saya tidak pernah tanya lagi. Yang saya ingat sampai sekarang bukan sosok di atas pohon, bukan suara di tengah hutan, bukan uap yang keluar dari kain kafan di ruang tamu kami. Yang paling membekas adalah wajah Pak Darmo di ruang tengah rumahnya hari itu. Terpejam, tenang, dengan kulit yang sudah sangat kelelahan menanggung sakitnya yang panjang. Wajah yang sama dengan yang kami lihat tadi malamnya. Dan saya pikir mungkin memang itu yang sebenarnya terjadi. Seseorang yang sudah sangat lelah, yang tubuhnya sudah tidak kuat lagi, yang malam terakhirnya dihabiskan dalam kondisi yang tidak bisa dikendalikan, pergi dengan cara yang tidak kami mengerti, tapi dengan tujuan yang mungkin sederhana saja, pamit sebelum benar-benar pergi.